Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai apa sih karakteristik dari anak berkebutuhan khusus. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan. Nah, sebelum kita masuk ke karakteristik, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dari ABK. Istilah anak berkebutuhan khusus merupakan istilah terbaru yang digunakan dan merupakan terjemahan dari Children with Special Needs yang telah digunakan secara luas di dunia internasional. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang secara pendidikan memerlukan layanan yang spesifik yang berbeda dengan anak-anak umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki apa yang disebut dengan hambatan belajar dan hambatan perkembangan. Anak berkebutuhan khusus adalah suatu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dibanding dengan anak-anak yang di usia dengannya. Adapun jenis anak berkebutuhan khusus, yang pertama tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunalaras, yang keempat tunadaksa, yang kelima tunagrahita, yang keenam tunawicara, yang ketujuh gifted atau anak berbakat, yang kedelapan autis, yang kesembilan Asperger, yang kesepuluh anak kurang hambatan dalam belajar. Selanjutnya yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus secara umum akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Karakteristik anak berkebutuhan khusus yang pertama itu sulit berkomunikasi. Ketika ada anak mengalami, maka perilaku beradaptasi akan mengalami gangguan terutama ketika mereka berkomunikasi. Di mana anak berkebutuhan khusus ini seringkali memiliki hambatan berbicara dan sulit berbicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pilihan kata yang mereka pun yang sering didengar saja bukan menggunakan kata-kata yang tepat. Komunikasi memang masalah banyak orang. Bahkan ketika manusia mendapatkan masalah, maka komunikasi adalah hal pertama yang mudah terganggu. Untuk itu komunikasi bisa jadi alat jitu mendeteksi apakah anak Anda anak berkebutuhan khusus atau tidak. Yang kedua itu kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar dari kemampuan dasar psikologisnya. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami EQ yang hanya rata-rata ataupun di atas rata-rata. Biasanya anak berkebutuhan khusus ini dikategorikan sedang, berat, atau ringan dan dari EQ yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu kelainan fisik. Secara fisik dan medis umumnya beberapa ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Misalnya, jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Hal ini seringkali terjadi, mengingat anak-anak tersebut sering terjadi karena kurang sempurnanya pembelahan ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat, fisik bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. Yaitu bersikap mengembangkan. Jangan heran jika anak-anak berkebutuhan khusus sering mengembangkan cara menghilangkan sifat egois pada anak saja sulit, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus yang
sulit membedakan bahaya atau tidak. Salah satu tidak ada lain sebagainya. Penyebab kenakalan anak sangat banyak terjadi, namun untuk anak ABK itu sudah menjadi ciri khasnya. Emosional. Anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadi hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal yang layak putus asa, merasa sendiri, dan kesal pada orang lain tanpa sebab. Jika moodnya sedang buruk, disinilah peran keluarga dan orang tua untuk bisa mengendalikannya. Peran keluarga dalam pendidikan anak yang berkebutuhan khusus harus lebih ekstra lagi. Yaitu sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak ABK ada yang sulit mengapresiasikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca, sulit memegang ballpoint ataupun pensil yang digunakan dengan benar. Caranya memegang atau tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempelkan dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau tulisan. Ini merupakan contoh anak yang berkebutuhan khusus dengan ciri-ciri di sekian. Selanjutnya, bersikap sesuai kebiasaan. Anak ABK, khususnya mereka yang autisme, sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas ataupun kebiasaan sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi, atau dibalik, setelah makan ia harus berolahraga dulu, baru mandi, maka ia akan menjadi gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. Anak autis merasa ada yang salah dalam hal tersebut dan seringkali itu tidak disukai mereka. Selanjutnya, senang meniru. Senang meniru atau membeo atau dalam bahasa lain disebut sebagai echolalia merupakan salah satu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Psikologi abnormal menjelaskan bahwa banyak sekali ciri anak dimengerti atau dipahami oleh orang tua untuk bisa menilai apakah anaknya mengalami kebutuhan khusus atau tidak. Salah satunya adalah meniru. Semua anak memang senang meniru, namun ada beberapa anak ABK yang bila senang meniru dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti artinya. Ia tidak tahu apa yang dinyanyikan atau dibicarakan. Selama ia suka dan ingat, maka ia akan terus melakukannya. Selanjutnya, berbicara tanpa henti. Beberapa Ini anak dari kelompok berkebutuhan 1 khusus meminta maaf senang apabila mengoceh ada tanpa kesalahan dalam arti bertutur kata. berulang-ulang. Demikian dari video Bahaya kami. Wabillahi jadinya taufiq jika wal hidayah. pembicaraan Wassalamualaikum ini termasuk ke dalam warahmatullahi bahasa yang tidak wabarakatuh. boleh diucapkan atau dilarang. Karena anak-anak seperti ini seringkali membantah dan tidak mau menuruti perintah larangan. Ada juga yang menggunakan bahasa yang tak dapat dimengerti orang lain. Bicara yang tidak dipakai untuk alat berkomunikasi, namun untuk kepuasan mereka. Selanjutnya, iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Terutama jika hal tersebut adalah hal yang ia sukai, maka Anda sebagai orang lainnya akan dikejar olehnya tanpa ampun. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan segala sesuatu yang benar-benar spesifik dan juga jelas. Cobalah untuk membahas topik yang spesifik dengan mereka dan jangan mengambang karena mereka tidak bisa mengerti dan Anda tidak bisa menggali cara komunikasi mereka dengan baik. Seperti contohnya, jika kamu ingin berbincang mengenai film, maka fokus saja pada film, judul apa, ceritanya seperti apa, jangan menyatukan keduanya. Selanjutnya itu sensitivitas tinggi. Mereka memang tidak mengerti apa yang Anda bicarakan atau perintahkan umumnya yang
tidak bisa mereka jalankan, namun anak ABK bisa menjadi sangat sensitif atau tidak sensitif terhadap hal-hal yang merangsang seperti sentuhan, cahaya, atau suara. Misalnya tidak menyukai suara-suara yang keras atau hanya merespon ketika suara yang sangat keras, disebut juga gangguan integrasi sensorik. Ada juga bahkan yang merasa terganggu jika temannya hanya tepuk tangan, itu karena sensitivitas yang tinggi. Selanjutnya yaitu melukai diri sendiri. Kenapa anak-anak berkebutuhan khusus harus ditemani? Karena mereka tidak mengerti mana bahaya atau tidak bahaya. Ada sebagian perilaku melukai diri sendiri ketika anak berusia lebih kecil, meskipun tingkatannya tidak tinggi seperti mencakar atau memukul diri sendiri, dan untuk anak pra-remaja dan remaja bisa mengiris kulitnya atau membakar. Nah, itulah tadi mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus secara umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat karakteristik anak berkebutuhan khusus, yaitu tunalaras. Anak tunalaras merupakan salah satu dari anak berkebutuhan khusus yang memiliki gangguan perilaku atau emosional yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan untuk belajar yang disebabkan oleh faktor intelektualitas, alat indera maupun kesehatan. Yang kedua, ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalani hubungan dengan orang sekelilingnya, kecuali orang yang sering bersamanya. Yang ketiga, mudah terbawa suasana hati seperti emosi, ketidakbahagiaan, bahkan depresi. Nah, itulah tadi penjelasan dari kelompok 1 tentang karakteristik pada anak berkebutuhan khusus. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami dari kelompok 1 meminta maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.